Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya. Waghfir lana ma madha ya wasi'al wala yadika Rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kaba'ira fil gufranika lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ijja'ahal mursalun iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azadna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ahum linnas. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan beserta jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita buka taklim kuliah subuh ini dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga kajian yang hari ini kita bahas dari kitab Tafsir Yasin karangan Syekh Hamam Jadah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ala hadhihi niyah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, bacaan kita dalam kitab Tafsir Yasin Lughatul Arabiyahnya halaman 6 baris keempat dari atas sebelah kiri. Kalau dari terjemahannya halaman 28 baris ke-6 dari atas. Telah kita kaji dan telah kita dengar ketika Nabi Allah Isa mengutus 2 orang utusan. Utusan ini kemudian karena menyinggung perasaan seorang raja yang tinggal di negeri Intakiyah. Intakiyah itu sebuah kawasan Laut Tengah, ya. Sehingga utusan ini kemudian dijebloskan dalam penjara. Nah, sekarang bacaan kita sampai pada amma sami'tuma annal ajalata minasyaitoni wa ta'ani minar rahman. Summa kharaja sam'un minas sijni faja'ala yu'asiru hasiyatal muluki hatta anisau bihi wa akramahu summa qala lahu dzata yaumin ayuhal maliku balaghani annaka habasta fis sijni rajulaini fadarabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinika fahal kalam tahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Antakya yang kita sebutkan tadi di sebuah daerah Laut Tengah. Daerah Laut Tengah itu, saya ada catatan sedikit tentang negeri Antakya. Dia terletak di selatan Eropa. Kalau utaranya adalah di sebelah barat Laut Tengah itu Asia. Di daerah sana dulu negeri Intakiyah yang Nabi Isa mengutus 2 orang utusan. Dan negeri itu sekarang berdiri ada 4 negara. Yang pertama ada Albania, Aljazair, Bosnia, dan Herzegovina. Ashabul Qaryah disebutkan dalam surat Yasin ayat 13, ya, adalah mengenai negeri Antakya. Jarak tempuhnya dari Laut Tengah itu ke Al-Aqsa yang sekarang kita kenal Palestina, yang di sana sedang berkecamuk peperangan.
itu adalah kawasan elit para nabi-nabi Bani Israel. Ya. Bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ada atau tidak adanya negeri Intakiyah itu tidak menjadi masalah. Yang penting keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena para ulama berselisih tentang negeri Intakiyah ini yang adanya di sekitaran Laut Tengah, perbatasan Eropa, Afrika, dan Asia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi Isa mengutus utusan yang ketiga. Silakan masuk, Pak. Nabi Isa mengutus utusan yang ketiga yang bernama Sam'un. Ya. Sam'un ini masuk ke sebuah penjara dengan akhlak yang sangat lembut, sehingga penjaga sipir-sipir penjara itu sangat kagum dan mengizinkan Sam'un untuk masuk membesuk dua orang yang di penjara ini. Setelah itu Sam'un berkata kepada dua orang yang di penjara ini, kamu ini bagaikan wanita yang masih mudanya tidak hamil. Tapi begitu usia tua kamu hamil, melahirkan bayi, bayi itu kamu kasih makan roti sepuas kamu, sehingga mulut dan perut bayi itu penuh dengan makanan, sehingga bayi itu tidak bisa bernapas dan mati. Nah, ini sindiran kepada dua orang utusan Nabi Isa yang merupakan mereka adalah orang-orang Hawariyin, ya, umatnya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa yang setia. Nah, Sam'un ini diutuslah Nabi Isa untuk ngasih nasihat kedua saudaranya ini. Artinya apa? Dakwanya terlalu tergesa-gesa, sehingga raja marah dengan dakwahnya dua orang dari Hawariyin ini. Maka kemudian Sam'un setelah berdialog, ya, membesuk dua orang yang di penjara ini keluar dari area LP, lembaga pemasyarakatan zaman dulu, ya, di zaman negeri Antakya. Maka Sam'un kemudian mendekati kerabat-kerabat raja. Pintar sekali Sam'un ini, ya, ngambil hati seorang raja. Keluarga raja kemudian bercerita, ini orang ini kok baik sekali. Sampai raja mendengar tentang orang yang sangat sopan, orang yang sangat tutur katanya enak. Maka dipanggil oleh raja. Datanglah Sam'un kemudian. Nah, ini cara Sam'un untuk mendekati raja, ya. Akhirnya berhasil. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat yang bagus. Sam'un menjadi tamu kehormatan raja. Nah, Sam'un kemudian tadi saya bacakan tadi, ya, bertanya kepada raja, Tuan Raja, saya mendengar
banyak orang bercerita bahwa Tuhan telah mempenjarakan 2 orang yang pada waktu itu berselisih paham dengan Tuan Raja. Dan Tuhan memukulnya dan menyeretnya ke dalam penjara. Kata Raja, oh itu tidak benar. Saya hanya mempersilahkan dia keluar dari rumah saya, dari istana saya, untuk meninggalkan Antakiyah ini, atau Intakiyah ini. Tapi kemudian rakyat kamilah yang mengeroyok mereka di tengah-tengah pasar. Dan kemudian para polisi menangkapnya dan dipenjarakan. Oh, kalau gitu Tuan, kata Sam'un kepada si raja ini hikmahnya kita ambil Pak ya. Karena ini berdasarkan kisah dalam surat Yasin. Wa daraba lana masalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun, ya, wa daraba lana, ya. Ayat 13 surat Yasin ya. Wadrib ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun. Panggil Tuhan, mungkin saya bisa tanyakan apa maksud dia. Raja akhirnya karena Sam'un ini pandai berbicara, akhirnya raja menyuruh pengawal membawa 2 orang yang dipenjara itu ke hadapannya. Padahal 2 orang ini kenal dengan Sam'un, tapi mereka ini seolah-olah tidak saling mengenal. Karena dapat tugas dari Nabi Isa alaihissalam untuk mengislamkan Raja Intakiyah. Datanglah 2 orang yang dipenjara tadi itu. Kemudian Sam'un berkata, apa yang menjadi urusan kamu kemari? Siapa yang menyuruh kamu ke sini? 2 orang utusan itu mengatakan, Allah yang mengutus kami. Kami mengajak kepada kebenaran. Kemudian Sam'un berkata lagi, apa buktinya kalau Tuhanmu itu maha kuasa? Kemudian kata raja, oh coba buktikan, kalau Tuhan memang maha kuasa, di sana ada anak yang semenjak lahir tidak memiliki mata. Wajahnya, mukanya hanya jidat penuh, tanpa lubang mata. Nah, kata 2 utusan ini, oh kami akan berdoa meminta kepada Tuhan kami supaya anak itu bisa memiliki 2 mata dan bisa melihat. Maka berdoalah 2 utusan Nabi Isa ini, disaksikan oleh raja dan banyak rakyat pada waktu itu menyaksikan. Dan Sam'un pun ikut berdoa. Berdoa supaya Allah berkenan memberikan anak yang tidak memiliki penglihatan ini, tidak punya mata ini, bisa melihat. Padahal itu semenjak lahir. Datang si anak itu, kemudian diusap oleh 2 utusan itu wajahnya. Dan kemudian mulai terbuka bolongan dari 2 mata itu. Orang yang satu lagi ini mengambil tanah, ya, ngambil tanah, dibikin bulat seperti ini, kemudian ditempelkan di bolongan ini, maka kemudian anak itu bisa melihat. Raja kagum sekali. Ya. Raja kagum dengan kemahiran 2 orang ini, dapat menyembuhkan orang yang sejak lahir tidak memiliki mata,
sehingga punya mata dan bisa melihat. Nah, kita kan tahu Pak ya, Nabi Isa itu adalah nabi yang mempunyai mukjizat tanah dikepel-kepel bisa menjadi burung bisa hidup. Orang yang sakit, maaf ya, punya penyakitnya belang, ya, itu bisa sembuh dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa berbicara kemudian mati lagi. Nah, ini murid-muridnya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang tergolong Hawariyin, ya, diutus Nabi Isa untuk berdakwah, untuk mengingatkan raja yang menyembah berhala agar masuk ke dalam Islam. Jadi Islam itu sudah ada Pak ya, sebelum Nabi Muhammad. Karena semua nabi itu membawa agama Islam. Nabi kita Muhammad hanya menyempurnakan, ya. Karena nanti inna dina indallahil Islam, ya. Tidak ada agama yang lain diakui oleh Allah kecuali agama Islam, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, barang siapa yang mencari agama selain Islam, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairil Islam dinan, ya. Barang siapa mencari agama selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Raja kagum dengan kemampuan dua orang ini, bisa membuat anak yang tidak punya mata sejak lahir bisa punya mata, bisa melihat. Kemudian Sam'un bertanya kepada raja, wahai Tuan, bukankah Tuan Raja juga punya Tuhan? Itu Tuhan, apakah bisa mengabulkan doa seperti dua orang ini? Waduh, raja ditanya kayak gitu, nggak punya jawaban. Wahai Sam'un, Tuhan yang kami sembah itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa mengabulkan permohonan kami. Lantas kenapa Tuhan sembah? Di situ mentok itu raja. Ya. Kenapa Tuhan harus sembah? Dan akhirnya orang-orang mengira Sam'un ini termasuk pengikutnya raja negeri Antakya. Kenapa? Karena setiap raja Antakya ini masuk ke kuil menyembah berhala, Sam'un ikut masuk. Dan Sam'un ruku. Rukunya itu dalam rangka sholat, ibadah kepada Allah, bukan untuk menyembah berhala. Dikira rakyat kali Sam'un ini pengikut raja. Maka kemudian orang-orang itu terkecoh, ya. Rakyat banyak terkecoh dengan tamunya bernama Sam'un. Kemudian raja bertanya lagi kepada dua orang utusan ini. Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai' wa laisa lahu syarikun. Allah adalah yang menciptakan setiap sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menjadi sekutu baginya. Ini raja bertanya lagi kepada dua orang yang tadi di penjara ini, bagaimana Tuhanmu? Sebutkan ciri-cirinya. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya.
Nah, kemudian si raja ini tertarik. Kalau emang Tuhanmu berkuasa, seminggu yang lalu ada orang yang mati. Ada seorang yang mati, jenazahnya disimpan di suatu tempat. Kenapa tidak dikuburkan? Karena menunggu bapaknya yang belum datang. Kata raja, coba kalau memang Tuhan kamu bisa menghidupkan orang yang mati, hai para pengawal, ambil jenazah itu, hadapkan ke sini. Nah, kemudian diambil jenazah yang sudah seminggu, warnanya pun sudah berubah, ya sudah tidak karuan. Tapi karena orang-orang dulu itu Pak pandai, ya apa namanya, dibalsem ya. Jadi mayat itu diawetkan. Tapi walaupun diawetkan, mayat itu tetap saja kondisi tubuhnya sudah berubah. Saya pernah Pak di Jalan Mentawai itu ada orang, bapaknya sendiri sudah 3 hari mati nggak ketahuan di dalam kamar. Luar biasa itu orang. Anak-anaknya nggak tahu bapaknya sudah mati di dalam kamar itu, nggak ketahuan. Kondisi tubuhnya udah, wajahnya udah berubah, bajunya sudah, badan sudah bengkak. Aromanya pun udah luar biasa baunya. Lebih busuk dari bangkai hewan baunya manusia itu. Nah ini si raja menyuruh membawa jenazah itu di hadapannya untuk dihidupkan. Maka 2 orang utusan ini kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mohon agar Allah berkenan menghidupkan orang yang sudah 7 hari meninggal. Sam'un pun ikut mendoa tanpa sepengetahuan raja. Setelah itu bergerak, si jenazah itu bergerak 7 hari. Setelah bergerak, hidup dan bisa bicara. Dia bercerita Pak, jenazah ini bercerita kalau dia itu melewati 7 jurang neraka, ya, dan dia disiksa karena dia mati dalam keadaan kafir. Dia cerita, wahai tuan-tuan, siksa neraka itu dahsyat. Siksa neraka itu amat pedih. Ya, diceritakan seperti itu. Setelah dia bercerita seperti itu, ditunjuk si raja, tinggalkan sembahan terhadap berhala. Berimanlah kepada Allah. Lantas kamu tahu dari siapa? Karena ketika saya dibawa ruh saya ini, jadi yang dibawa ruh Pak. Jadi ruh yang merasakan sakit itu, bukan jasad. Karena ketika dibawa ruhnya itu, dia disuruh melihat ke atas. Dia lihat ke atas, pintu-pintu langit terbuka. Setelah pintu langit terbuka, ada pemuda yang sangat tampan. Pemuda tampan ini membawa 2 orang utusan, termasuk Sam'un, utusan ketiga dari Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan, wahai Tuan Raja, saya beriman kepada Allah karena 2 orang ini dan karena temannya pula. Siapa yang kamu maksud? Ini orang yang di hadapan Tuhan, orang yang bisa menghidupkan saya atas izin Allah. Masya Allah. Ini coba surat Yasin, tafsir Yasin seperti ini. Nah, jadi kan besok kalau kita ngaji Yasin ya, tiap malam Jumat atau setiap pertemuan-pertemuan, jadi kita ada tahu kisahnya. Wa daraba lana ashabal qaryah. Ini ashabal qaryah. Cerita tentang sebuah negeri Intaqiyah.
yang berada di Laut Tengah, ya, negeri Intakiyah. Ya. Ini utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah utusan ini dijelaskan oleh orang yang telah mati ini bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh pemuda yang sangat tampan, tapi dia bukan seorang nabi. Ya, dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi dia hanyalah pelantara utusan Nabi Isa alaihi salam untuk berdakwah, untuk mendakwakan raja. Akhirnya raja kagum dan raja kemudian mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu Islam. Raja Intakiyah mengakui kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa yang disampaikan oleh dua utusan termasuk Sam'un yang ketiganya. Kemudian bukan hanya raja, rakyat pun ikut mengimani Nabi Isa alaihissalam, ikut masuk ke dalam ajaran Islam. Tetapi walaupun demikian tidak semua rakyat dari negeri Intakiyah itu Islam. Tetap ada yang teguh dengan kekufurannya, tetap masih menyembah berhala. Nah itulah ya tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Zahda ya, yang hari ini kita dengar kelanjutan dari bagian-bagian yang telah kita kaji. Fa insya Allah kalau saya masih panjang umur, nanti kita lanjutkan lagi ya tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Zahda ya. Kembali saya katakan, ada atau tidaknya negeri Intakiyah buat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetaplah kita beriman kepada Allah ya. Karena ketika ada seorang bernama Urwah datang kepada Nabi, ya Rasul, kirim saya kepada kaum untuk berdakwah. Hai Urwah, kalau kamu berdakwah nanti kamu mati. Ya. Tapi Urwah tetap, tidak ya Rasul, kalaupun saya sedang tidur, ya apalagi. Maka ya silakan kamu berdakwah. Kemudian Urwah masuk ke kuil-kuil. Di situ ada berhala Lata Uzza. Ya. Dimaki-maki berhala-berhala itu. Sebentar lagi kamu akan lenyap, hai berhala. Kemudian pemuka-pemuka kafir melihat Urwah seperti itu, salah seorangnya membidikkan anak panah. Dipanah Urwah pas di jidatnya. Seketika itu mati. Berita kematian Urwah ini sampai lagi kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Urwah nasib kematiannya sama dengan orang yang berada di negeri Intakiyah yang tadi kita ceritakan. Ya. Yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Hawariyin. Bapak, Ibu jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kita sampaikan lagi ya.
Ya, memang belakang ini beredar Pak, ada orang Maulid Nabi di gereja. Ya, ada ya. Bahkan saya lihat tuh dekat rumah saya tuh wanita-wanita berkerudung muslimah masuk ke gereja. Urusannya apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk agama lakum dinukum waliyadin. Ya. Kita masuk ke rumah ibadah orang lain tidak menjadi masalah. Yang penting hati kita tidak berubah. Tetapi apabila umat lain masuk ke masjid, tempat ibadah kita tidak boleh. Karena masjid itu tempat yang suci. Kalau maaf ya, tempat ibadah lain kan orang bernajis pun bisa masuk. Tapi beda dengan masjid. Ya. Dan masjid itu mengajarkan kita istiqomah, keimanan kepada Allah. Ya, dimanapun masjid dibangun, di pelosok kampung, di tengah kota, masjid tetap menghadap ke arah Ka'bah, kiblat. Di sisi kanan ada pasar, masjid tetap menghadap ke arah kiblat. Sisi kiri ada taman yang bagus, masjid tetap ke arah kiblat. Di depan ada jalan yang ramai lalu lalang orang, masjid tetap menghadap ke kiblat. Di sebelah belakang masjid ada kampung yang kumuh kotor, tetap masjid ke arah kiblat. Masjid mengajarkan kita istiqomah, beriman kepada Allah agar jangan kendor, jangan tergoda, ya. Walaupun kita berada di manapun, hati kita tetap ke arah Ka'bah Baitullahil Haram, keimanan kepada Allah, ya. Masuk ke rumah ibadah orang lain, asalkan hati kita tetap berzikir kepada Allah. Ingat, ada masjid di Cordoba ya, gereja yang dijadikan masjid. Banyak sekarang itu. Sekarang ini Pak, Australia banyak yang gereja yang dijual dan dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Ya. Jadi tidak mengapa ya. Asalkan kita tujuannya bukan untuk ikut ya. Asalkan keimanan kita tetap kepada Allah, ya. Cukup? Ya. Ilah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim azmain an taghfira lana ma madha wa an tahfazana fi ma baqiya ya karim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.